Assalamualaikum. Halo Bare Supi Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini? Kembali lagi ke channel saya, tempat Bare Supi cari informasi seputar dunia perfilman. Di video kali ini, saya akan membahas film dari Meksiko juga Spanyol yang berjudul Identifying Feature. Film ini rilis pada tahun 2020. Pemeran utamanya Mercedes Hernandez. Secara keseluruhan, film ini menceritakan besarnya kasih sayang seorang ibu untuk anaknya. Dia rela mengambil resiko terbesar asalkan menemukan anaknya yang tak kunjung pulang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita bahas. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak sedang berjalan pulang ke rumahnya. Dia bernama Juan. Diceritakan, Juan diajak temannya Pedro untuk pergi ke utara, yaitu Amerika Serikat, berharap mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi setelah 2 bulan, mereka berdua tidak pernah memberi kabar apapun. Satu-satunya kabar dari mereka adalah Juan dan Pedro sudah menaiki bus ke perbatasan. Itu membuat ibu mereka khawatir. Kemudian Sin mengenalkan kita kepada Magdalena, yaitu ibu Juan, dan Julia, ibu dari Pedro. Mereka sedang di kantor polisi melaporkan kalau anaknya sudah 2 bulan pergi ke perbatasan dan tidak ada kabar. Awalnya polisi meragukan laporannya karena belum tentu itu kejahatan. Kemudian sang ibu berusaha meyakinkan dan polisi itu pun hanya bisa memberikan foto-foto temuan mayat tanpa identitas. Magdalena lah yang memeriksa foto-foto itu. Beberapa saat kemudian, Magdalena menyerahkan foto itu kepada Julia. Ternyata anaknya Pedro ada di daftar itu, sementara Juan tidak ada di sana. Julia pun hanya bisa menangis. Entonces no hay delito que perseguir. ¿Cómo que no hay delito que perseguir? Si no aparecen. Los mandan los federales. Son las fotos de los últimos 2 meses. No. Kemudian terlihat Magdalena sedang menghibur Julia di upacara pemakaman Pedro. Padahal dia sendiri sedang bingung kalau anaknya masih hidup atau sudah mati juga seperti Pedro. Julia pun sadar itu dan mendukung kalau Magdalena akan mencari tahu nasib anaknya. Kemudian menawarkan sejumlah uang, tetapi Magdalena tak enak hati dan menolaknya. Mungkin karena merasa bersalah, faktanya Pedro lah yang mengajak Juan sehingga terjadi seperti ini. Julia pun memaksa memberikan bantuan, paling tidak Magdalena mau diantar ke perbatasan oleh suaminya. Magdalena pun berangkat diantar Rigo, suami Julia sahabatnya. Malam pun tiba dan mereka sampai di perbatasan. Rigo pun curhat kalau dia sangat kehilangan anaknya. Terlebih Pedro tidak pamit kepadanya karena dia tidak mengizinkan Pedro untuk pergi. Rigo sangat menyesalinya karena tidak mengantar anaknya pergi ke perbatasan. Kemudian kita beralih kepada seorang ibu yang lain, yaitu Olivia. Terlihat dia sedang menerima telepon kalau saja ada mayat yang cocok dengan deskripsi yang dia cari. Dia pun mengambil penerbangan awal agar sampai di Meksiko pagi-pagi. Setelah sampai, Olivia masuk antrian karena di sana banyak orang yang juga mencari kerabatnya yang hilang. Terlihat dalam antrian itu Magdalena juga ada di sana. Kemudian Olivia dibawa ke tempat penyimpanan mayat. Di sana dia diminta untuk klarifikasi bahwa mayat tersebut benar-benar orang yang dia cari. Tetapi Olivia tidak mengenalinya, sementara petugas kekeh kalau mayat itu cocok dengan sampel Olivia dan suaminya. Dia pun menelpon suaminya tetapi tidak menemukan solusi, dan akhirnya dia pun dengan terpaksa menandatangani berkas kalau mayat itu orang yang dia cari, dan dia pun menunggu pengambilan jenazah yang dianggap anaknya. Kita beralih ke Magdalena yang sedang mengikuti prosedur. Darahnya diambil untuk dijadikan sampel, dan dia juga diperlihatkan barang-barang hasil dari temuan para korban. Sampai kepada foto sebuah tas, Magdalena mengenalinya. Kemudian petugas mengklaim bahwa anaknya sudah dianggap ditemukan dengan bukti adanya tas itu di sana. Magdalena tidak terima itu karena info sebelumnya semua mayat sudah teridentifikasi, tetapi petugas juga kekeh kemungkinan anaknya lah yang hangus terbakar.
Film ini seakan menunjukkan kalau petugas-petugas itu ingin gampangnya saja, tanpa memikirkan perasaan orang yang mencari kerabatnya. Ketika Magdalena kebingungan dan putus asa, ditambah dia juga harus menandatangani sejumlah berkas yang entah apa isinya karena dia tidak bisa membaca. Di sana ada Olivia yang membantunya membaca berkas-berkas itu. Ketika sedang membacanya, Olivia menasihati Magdalena bahwa kalau dia menandatangani berkas itu, maka petugas menganggap anaknya sudah ditemukan dan pencarian akan dihentikan. Olivia memberikan semangat kepada Magdalena mencari anaknya. Jangan seperti dirinya yang sekarang dipaksa harus menerima kenyataan yang dia sendiri tidak begitu yakin. Singkatnya, jangan mengulangi kesalahan seperti dirinya. Magdalena pun semangat kembali. Tampak dia menelepon sahabatnya Chuya untuk memberitahukan kabar pencariannya, bahwa tas anaknya sudah ditemukan tetapi tidak dengan jasadnya. Chuya, soy yo. Perdón por hablarte tan temprano. Apareció su maleta, pero él no. Kemudian kita diperlihatkan seorang pemuda yang dideportasi dari Amerika Serikat karena tidak mempunyai izin masuk alias ilegal. Pemuda ini bernama Miguel. Seperti biasa, scene tanpa dialog dihadirkan. Hanya menampilkan Miguel yang sedang berjalan untuk dipulangkan ke Meksiko. Miguel pun menginap di penampungan imigran sebelum pulang ke Meksiko. Di sana terlihat banyak sekali orang yang juga bernasib sama dengannya. Kita kembali kepada Magdalena yang melanjutkan pencariannya di sebuah kantor transportasi umum. Dia bermaksud mencari informasi anaknya kepada supir, tetapi petugas menolaknya dengan alasan semua supir sedang sibuk. Magdalena pun kembali menemui jalan buntu. Ketika dia sedang di toilet, dia dihampiri petugas yang tadi, kemudian memberitahukan informasi yang sebenarnya tidak boleh diberitahukan kepada siapapun. Faktanya perusahaan itu pernah beberapa kali kehilangan bus mereka, bahkan pernah sesekali bus mereka datang tanpa penumpang, yang datang hanya tasnya saja. Karena Magdalena tidak punya tempat tinggal, kemudian petugas itu menyarankan agar Magdalena pergi ke penampungan imigran yang tidak jauh dari sana. Lantas di penampungan itu Magdalena disuruh mencari informasi dari orang yang bernama Regis. No ande preguntando esas cosas en público. Ya mero anochece. ¿Tiene dónde quedarse? No. Pregunte por la Regis. Sampailah Magdalena di penampungan itu, kemudian menanyakan orang yang bernama Regis. Tetapi kebetulan Regis sedang tidak bertugas. Magdalena pun hanya izin menginap di sana. Di tengah malam, Magdalena dibangunkan bahwa Regis sudah datang dan dia bisa menemuinya. Regis bertanya mengapa dia tahu namanya dan untuk apa ingin bertemu. Magdalena pun berkata jujur kalau petugas kantor transportasi menyuruhnya agar bertanya kepada orang bernama Regis. Dia juga bercerita sedang mencari anaknya yang hilang setelah naik bus ke perbatasan. Tanpa diduga, Regis memperingatkan Magdalena agar pulang saja jika dia tidak mau bernasib sama. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kasus orang yang hilang. Kemudian Magdalena menanyakan apakah Regis mempunyai seorang anak, bagaimana perasaannya jika anaknya hilang. Terlebih dia tidak tahu kepastian nasib anaknya yang entah masih hidup atau sudah mati. Regis pun luluh dan memberitahukan sedikit informasi. Sebenarnya pernah ada seorang lelaki tua yang datang ke sana dengan penuh luka. Dia mengaku diberhentikan di tengah jalan dan semua penumpang bus juga disuruh turun. Tidak banyak informasi darinya karena pria itu tidak bisa bahasa Spanyol. Regis memberitahukannya karena kemungkinan itu bus yang sama dengan anak Magdalena. Lantas Regis pun memberitahukan kalau pria itu bernama Mateo juga alamatnya. Magdalena sekarang sedikit lega, tetapi kendalanya adalah pria itu tinggal di tempat yang sangat jauh. Dia pun meminta bantuan sahabatnya Chuya ingin memakai uang yang pernah ditawarkan untuknya. Pencarian Magdalena pun terus berlanjut. Siéntese. Pero lo han de haber asaltado. Aquí se está perdiendo mucha gente. Si usted sabe algo, dígame. Me dijo Carlos que preguntó por mí y dijo que es importante. Pero yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Su nombre es Alberto Mateo. Kemudian kita diperlihatkan lagi Miguel yang sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ternyata mobil yang dia tumpangi tidak mengantarkannya ke tempat tujuan, dikarenakan daerah itu sedang terjadi konflik.
Dengan sedikit negosiasi juga uang rokok, supir itu lantas mau mengantarnya. Sesampainya di desa, Miguel bertemu dengan Magdalena, lantas menanyakan alasannya datang ke desa itu. Karena Miguel tahu tempat yang hendak dikunjunginya, dia pun menawarkan diri untuk mengantarkannya. Juga karena hari sudah sore, Miguel menyarankan agar menginap saja di rumah ibunya. Mereka pun sampai di rumah Miguel. Betapa terkejutnya Miguel karena ibunya tidak ada di rumah. Juga tercium bau tidak sedap dari arah kandang ternak. Semua domba di sana mati, pertanda ibunya sudah lama tidak ada. Keesokan harinya, ketika Miguel sedang membakar bangkai domba, Magdalena lantas menanyakan keadaannya. Kemudian Miguel berkata dia tetap akan mengantarkannya ke tempat itu sesuai janji. Karena tempatnya di seberang bendungan, Miguel berniat meminjam perahu dari ayah baptisnya. Tetapi ketika hendak meminjam perahu, ayah baptisnya malah bersikap tidak ramah. Miguel pun kebingungan karena tidak mungkin jika harus memutari bendungan. Tetapi Magdalena bersikeras akan ke sana walaupun itu sangat jauh. Dia pun pergi sendiri tanpa ditemani Miguel. ¡Padrino! Miguel, ¿eres tú? Soy yo. Sudah jauh sekali Magdalena menyusuri sungai. Kemudian dia melihat nelayan dan meminta tolong kepadanya. Dia pun menceritakan keadaannya dan hendak bertemu dengan Mateo untuk bertanya soal anaknya. Nelayan itu tahu Mateo, kemudian mau mengantarkan Magdalena ke seberang. Pues es que mi hijo no aparece. Y pienso que él puede saber dónde está. ¿Para qué lo quieres? Alberto Mateo. Ketika sampai, Magdalena langsung menanyakan kejadian perampokan bus itu, juga memperlihatkan foto anaknya. Mateo pun bercerita dengan bantuan cucunya karena dia tidak bisa bahasa Meksiko. Dia tidak bisa mengenali wajah karena pada saat itu hari sudah malam, penglihatannya pun samar-samar. Banyak sekali penumpang yang dibunuh, tetapi dia beruntung karena seorang iblis menyelamatkannya dan membiarkannya hidup. وسنلين بين أن شيت كاميون بركوكيخن إذا بيت سنة وصوصا كانتو لونيسا بناشو سخانو أشياء. Magdalena pun tampak gelisah karena sekarang harapannya benar-benar sirna. Dia pun kembali ke rumah Miguel. Kemudian Magdalena mengajak Miguel agar ikut saja dan tinggal bersamanya. Magdalena bercerita kalau di kampungnya dia punya rumah kecil dan sebidang tanah. Itu sudah cukup untuk menghidupi mereka berdua. Miguel tampak bingung dan mereka pun tidur. Tidak lama kemudian Magdalena dibangunkan oleh Miguel karena ada suara mobil yang datang. Mereka pun lari lewat belakang. Dan benar saja mereka adalah perampok. Ketika sedang menyelinap, Miguel ketahuan oleh salah satu perampok. Tanpa banyak bicara, dia langsung ditembak. Por eso vine. Tak lama kemudian, Magdalena juga ketahuan, kemudian dikejar perampok itu. Tak butuh lama untuk merobohkan Magdalena. Ketika perampok itu menyoroti wajahnya, kemudian dia diam. Sungguh tak disangka sama sekali, perampok itu adalah anaknya yang selama ini dia cari. Magdalena dan anaknya hanya terdiam. Kemudian anaknya berkata dia hanya perlu diam saja sampai mereka pergi agar selamat. Dia juga mengatakan kalau perampok itu menangkapnya dan sekarang dia tidak bisa lari. Dengan watados dia juga bilang, ibu pulang saja, nanti dia akan mengirimkan uang kepadanya. Kemudian Sin menampilkan kejadian perampokan itu. Diceritakan pada saat itu Pedro meludahi perampok. Karena sangat kesal, perampok itu mengancam semua penumpang akan membunuhnya kecuali orang yang bisa membunuh Pedro dengan golok. ¡Me escupiste, pinche pito de mierda, cabrón! ¡Tú, cabrón! ¡Muy huevudito, hijo de tu puta madre! ¡No! ¡Por favor, ya! ¡Ya! Satu persatu penumpang ditembak karena tidak sanggup membunuh Pedro. Sampai pada akhirnya, Juan anak Magdalena juga teman Pedro terpaksa memberanikan diri melakukan pembunuhan itu. Dan sekarang kita tahu mengapa si kakek Mateo menggambarkan orang yang menyelamatkannya sebagai iblis.
Film pun berakhir dengan menampilkan Magdalena dengan raut wajah sedih bercampur marah. Se reclama el cuerpo recuperado el día 23 de diciembre en la población de Ocampo. Tamat? Bukan hanya Ibu Magdalena yang kesal, saya pun yang menontonnya ikut kesal. Betapa tidak, perjuangan seorang ibu mencari anaknya berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, tetaplah bersyukur dengan keadaan kita sekarang. Bagi kita mungkin itu buruk, tetapi bagi orang lain bisa jadi itu sebuah anugerah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa banyakin doa. Salam Sufi, salam kopi.